Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bertemu kembali dengan Bapak sebelumnya di pelajaran informatika. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, maka kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin siapa? Sikap sempurna, siap pada dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau absen dulu ya. Ahmad Rifat, Ali Sibau dulu. Asyatul Muslim. Ayu Miranda. Ada. Iqbal Maulana. Rizky Maulana. Hadir. Saiful Al-Malik. Ada Pak. Idiansi. Ada? Nah, suaranya. Oke. Indaulia. Ada semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini ya, ada tugas dulu ya. Coba rapikan dulu bajunya, bisa dulu bajunya, masukkan ya, masukkan mesin dulu. Nah, terus nanti karena kita sekarang berada di ruang komputer praktik ya, jadi hati-hati dalam berjalan atau melangkah ya, ada banyak kabel ya, gitu ya. Sudah rapi semua? Oke, siap? Pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi informatika yang lanjutan dari minggu kemarin ya. Sekarang di tahun ajaran 2005-2006 ini atau tahun ajaran baru ini ada yang namanya makot KKA ya, atau coding dan kecerdasan artifisial. Apa sih makot coding itu? Jadi makot coding itu makot coding yang ada di dalam kurikulum nasional ya. Tujuannya untuk menambah wawasan mengenai literasi digital bagi para siswa ya. Jadi KKA ini pembelajaran yang menggabungkan ya, coding atau pemrograman komputer ya dengan kecerdasan artifisial atau istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu AI ya, atau artificial intelligence dalam proses belajar. Nah, jadi pada hari ini kita akan mencoba mempelajari materi tentang literasi digital ya, dan kemudian membuat konten ya. Proyeknya membuat konten, nanti langsung praktek ya tentang konten digital ya, serta etika penggunaannya seperti itu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita main tebak-tebakan dulu ya. Kita main tebak konten viral edukatif atau hoax ya.
Soal yang pertama, urusan baru ketapang bisa menyembuhkan COVID-19 terbukti secara ilmiah. Coba, edukatif atau hoax? Ya, jawabannya adalah hoax ya. Jadi tidak ada bukti ilmiah sahih. Informasinya pernah viral lewat pada hoax ya. Yang kedua, tips menjaga privasi internet. Jangan bagikan nama lengkap, alamat atau nomor HP di media sosial. Termasuk edukatif atau hoax? Edukatif. Kita coba lihat jawabannya ya. Nah, betul, jawabannya adalah edukatif ya. Faktanya, pesan ini berasal dari program resmi literasi digital ya. Pertanyaan ketiga, kalau kamu ketik pagar unlock free quota di WhatsApp, kamu dapat internet gratis 50 GB. Nah, coba tebak, ini termasuk konten edukatif atau hoax? Hoax ya, coba kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya hoax. Kenapa? Karena ini adalah sebuah scam atau penipuan ya. Tidak ada layanan resmi itu ya. Lalu menanya konten apa yang paling sering kalian lihat atau bagikan akhir-akhir ini? Coba, ada yang mau tahu nggak? Konten apa sih yang pernah dilihat? Coba jawab. Coba. Coba. Koruptor. Tentang berita ya, tentang berita politik. Ada lagi tentang apa? Banyak ya. Coba, apalagi sebutin yang lainnya coba. Jangan juga itu. Terus selanjutnya, apa alasan kalian membagikan konten tersebut? Apakah karena lucu, bermanfaat atau alasan lain? Apa alasan lainnya? Coba. Karena apa? Misalnya berbagi informasi, ya, atau apa? Coba. Kalau misalnya konten-konten lucu, kalian sering membagikan nggak? Ya, sering ke teman-temannya misalnya. Ini apa? Ya Japri ya, melalui WA ada konten lucu seperti itu ya. Kemudian pernah nggak sih kalian bagikan konten yang ternyata salah informasi atau hoax? Bagaimana perasaan kalian setelah tahu itu? Apa? Malu misalnya ya. Ternyata konten yang saya sebar itu hoax ya. Terus apa tanggapan kalian? Menurut kalian apakah semua konten yang viral itu positif dan mengakibatkan? Enggak. Nah semua ya, ada yang positif, ada juga yang negatif. Jadi kita harus pintar-pintar ya nyarinya seperti itu ya. Dan yang terakhir, siapa saja yang menjawab saat sebuah konten waktu tersebar di internet? Siapa? Coba yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab sebuah konten waktu tersebar di internet? Ya tentu yang menyebarkan. Nah, yang menyebarkannya ya itu bisa karena ini ya kalau berita hoax kan bisa ada sanksinya. Itu ya kalau menyebarkan berita hoax ya. Oke. Ternyata kita sering membagikan konten tanpa memikirkan dampaknya. Nah, hari ini kita akan belajar cara membuat dan menyebarkan konten digital yang edukatif, terus positif dan bertanggung jawab. Kita juga akan menggunakan unsur coding ya dan kata sederhana untuk membantu produksi kontennya. Ayo kita mulai. Kita mau membacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Diharapkan setelah pembelajaran ini siswa mampu merancang dan memproduksi konten digital edukatif yang pertama edukasi digital dan etika internet. Ya, yang kedua, siswa mampu menggunakan tool digital yang terintegrasi dengan fitur kecerdasan artifisial. Ya. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan prinsip etika dan tanggung jawab digital dalam produksi konten. Kemudian yang keempat, siswa mampu bekerja sama secara kolaboratif dan mandiri dalam proyek kelompok. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan peran algoritma dan KA dalam proses diseminasi konten digital.
Pengertian literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, ya, terus mengevaluasi, menggunakan dan berbagi informasi dengan efektif, ya, melalui teknologi digital, ya. Urgensinya apa sih Pak? Gitu ya. Literasi digital itu penting, ya, karena dapat membantu kita menjaga privasi, memilah informasi, ya, kemudian serta membangun etika online, menjadikannya keterampilan esensial, ya, di era modern, ya. Keamanan cyber. Jadi dalam dunia digital, keamanan dan privasi adalah aspek penting, ya, yang harus dijaga, ya. Memahami cara menjaga data pribadi adalah keterampilan dasar, ya, untuk menjaga diri dari ancaman dunia maya. Kemudian, gimana sih cara menangkal hoax? Nah, salah satu tantangan di era digital adalah maraknya hoax, ya, atau berita hoax, ya. Ya, untuk menghindari misinformasi, kita perlu ngecek, ya, keaslian informasi, ya, pertama, ya. Yang kedua, memverifikasi sumbernya. Nah, sumbernya itu dari mana, ya? Dari instansi apa gitu, ya, enggak di sumbernya, ya. Terus yang kemudian ada berpikir kritis sebelum membagikannya. Kalian jangan asal membagikan, ya. Misalnya ada yang menyebarkan berita hoax apa tentang musibah atau banjir, ternyata tidak terjadi sesuatu, ya, di situ, ya. Makanya harus berpikir kritis. Kemudian bijak bermedia sosial. Nah, di sini mungkin pada punya media sosial semua, ya, punya akun media sosial semua kan? Ada, punya apa aja? Ada Instagram, ada punya nggak Instagram? Nah, TikTok, ya, punya, ya. Nah, di sini media sosial dapat dijaring yang positif, namun dapat berdampak buruk jika tidak digunakan dengan bijak. Nah, ya, dengan membatasi waktu dan menghindari konten negatif, kita bisa menjaga keseimbangan mental dan sosial. Nah, di sini ada cara kerja algoritma dan KK dalam sosial media, ya. Yang pertama, algoritma menentukan konten yang ditampilkan. Kemudian KA mengevaluasi perilaku dan berpreferensi penggunanya. Kemudian menyarankan konten yang relevan. Selanjutnya meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Kita lihat satu persatu, ya. Cara kerja algoritma dan kecerdasan artifisial di media sosial. Yang pertama, input data pengguna. Apa yang dilakukan pengguna di medsos? Misalnya like, ya, memberikan komentar, kemudian kita share, ya, terus waktu menontonnya, video yang ditonton, terus akun yang diikuti. Misalnya akun yang diikuti, kamu mau follow siapa tuh, ya, seperti itu, ya. Jadi kemudian yang kedua, algoritma analisis, ya. Jadi algoritma itu serangkaian atau algoritma logika yang disusun untuk menganalisis data. Seperti apa sih yang sering kamu lihat? Tahu kan, jadi kamu searching apa, biasanya apa yang sih yang pernah kamu lihat itu dari media sosial itu. Kemudian konten seperti apa yang kamu sukai. Nah, dari yang like tadi, kamu sering like apa, video apa di TikTok misalnya, like tentang video konten apa, seperti itu, ya. Terus kamu paling apa, kapan kamu paling sering aktif? Nah, ini algoritma membaca. Misalnya kamu aktifnya saat malam hari, misalnya malam hari mainnya ini TikTok apa gitu, atau misalnya siang hari, ya, bisa. Jadi algoritma bisa menganalisis kapan gitu, ya, kamu paling sering aktif, ya. Kemudian kecerdasan artifisial bekerja. Nah, ini ada AI belajar dari kualifikasi pengguna atau machine learning, seperti memprediksi apa yang akan kamu sukai, menyesuaikan iklan dan konten yang muncul di feed. Nah, pernah nggak sih tiba-tiba di dalam akun kalian itu muncul apa? Seperti ada konten atau iklan, ya, iklan tiba-tiba muncul, ya, gitu, ya. Terus itu tuh karena mempengaruhi kamu like-nya awal tadi, ya. Misalnya like apa, itu dia muncul sendiri, dia, ya. AI itu dia menampilkan sesuatu yang pernah kita sukai, ya. Kemudian konten disesuaikan. Nah, di sini ada filter bubble, ya. Jadi setiap orang jadi berbeda. Kamu melihat konten yang kemungkinan besar kamu sukai, nah, yang tadi Bapak
coba jelasin ya. Kemudian tapi bisa juga membuat kamu hanya melihat satu sisi, cuma informasi ya, atau ekor saja. Selanjutnya, cara kerja algoritma dan cara kerja di media sosial yang kelima itu tujuannya. Apa sih tujuannya? Menjaga perhatian pengguna agar tetap aktif, seperti itu ya. Lebih lama aplikasi, lebih banyak interaksi, ya. Terus kemudian menampilkan iklan yang sesuai target. Nah, jadi itu gimana ya? Supaya kalian betah seperti itu ya. Bermain media sosial, kemudian menampilkan sesuatu yang menarik. Konten lucu misalnya, di bawah itu muncul semua konten-konten lucu ya. Itu karena sengaja gitu, biar kamu yang berlama-lama gitu ya. Nah itu makanya harus dibatasi. Jadi jangan sampai lupa waktu ya kalau bermain media sosial. Nah kemudian Bapak akan pengenalan tools ya digital untuk produksi konten. Ada apa aja sih ya? Di sini yang pertama ada Canva ya, desain grafis dan presentasi. Apa sih fungsi Canva ya? Fungsi Canva itu adalah mendesain poster, infografis, presentasi video pendek dan media sosial. Kemudian memiliki ribuan template grafis dan profesional. Bisa digunakan di laptop dan iPad ya. Produksi digital untuk produksi konten itu yang namanya CapCut ya, atau bahasa Indonesia capcut ya, capcut untuk edit video kreatif dan edukatif ya. Fungsi utamanya apa sih? Mengedit video dengan mudah, kemudian bisa memotong, menggabung, kemudian bisa memberi musik, kemudian bisa dikasih teks ya. Kemudian cocok untuk membuat konten YouTube stories misalnya, kemudian TikTok, bisa juga untuk Instagram Reels ya. Selanjutnya, Bapak akan mengenalkan tiga tools digital pada hari ini. Yang ketiga ada Pictoblocks ya. Nah ini yang termasuk ke paket KHN adalah di sini ada codingnya, coding, KA dan STEM education. Yang utamanya apa sih? Visual programming, drag and drop seperti Scratch. Ya. Cocok untuk proyek animasi, robotika dan AI. Karena apa aja sih fitur KA di Pictoblocks? Nah, ada AI presentation dan emotion communication atau mengenali wajah dengan ekspresi. Kemudian ada speech recognition and text speech, ya, atau artinya interaksi dua arah dengan karakter. Ya. Jadi bisa berdialog seperti itu ya. Kemudian ada object detection, mengenali benda lewat kamera. Bisa ada juga sound classifier atau mengenali suara tertentu. Nah, sekarang Bapak mau membagi kelompok ya untuk membuat atau memproduksi konten digital ya. Nah, siswa dibagi kelompok 3 sampai 4 orang ya. Nanti kelompok 1 membuat poster literasi digital menggunakan Canva ya. Kemudian kelompok 2 membuat video pendek dengan tema literasi digital menggunakan CapCut atau capcut. Dan kelompok 3 membuat animasi sederhana menggunakan Pictoblocks. Oke. Nah, sebelum Bapak membagi ini dulu ya, membagi kelompok dulu. Sekalian membagikan LKPD-nya ya, kalian bisa mengerjakannya ya. Coba nanti untuk kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 1, kelompok 2 di tengah, nanti kelompok 3 di sebelah kanan Bapak ya. Oke. Yang pertama kelompok 1, Bapak acak saja. Kemarin sudah sempat dibentuk ya kelompoknya. Nomor 1 Ahmad Reva, Muhammad Fikri, Mahmud Iqbal dan Iqbal Maulana. Silakan pindah di sebelah sini. Jangan membawa tasnya ya. Kelompok 2 ada Asia Turina, Ayu Miranda, saya Abdul Malik dan Ida Aula ya. Dan kelompok 3 ada Aldi, Pak Bekulu, Maharani dan Rizmi Maulana. Kemudian Ida
kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3 membuatkan Oke, silakan Bapak beri waktu sekitar 30 menit cukup nggak ya untuk membuat proyek ini? Ya, silakan dimulai dari sekarang ya. So, silakan sesuai KPD-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Yang misalnya ada kesulitan login bisa ditanyakan ya. Kelompok 1 membuat poster ya. Tuh, bagi satu-satu. Masuk bisa nggak? Kelompok 2 membuat video pendek ya. Kelompok 3 membuat animasi. Bisa. Kalau Bapak kasih waktu 30 menit ya. Ada kesulitan? Nah, coba lihat. Nah, langsung aja mulai syuting ini ya. Syuting ya. Codingnya ya. Bisa. Masukin bola bisa nggak? Bisa nggak? Nih, buat begini. Oh ya. Ya, berikut aja sesuai KPD-nya disusun ya. Misalnya di sini apa keterangannya? Sindrom. Dengan saya deskripsi ya. Terus tarik ya. Diurutkan ya sesuai ini ya. Berapa? Nanti kalau yang sudah perwakilannya presentasi ke depan ya. Kenapa dia sih? Kenapa dulu? Apa ini namanya? Kelasnya school. Sudah diupload artinya? Backgroundnya kalau mau diganti backgroundnya bisa upload ya. Ganti background. Bukan tidak. Tidak. Bicara elektronik gimana, Pak? Hah? Cara store. Ya bisa diupload, bisa disediakan langsung ya. Nah, kalau misalnya tadi di situ namanya ubah dulu. Kalau misalnya mau suara ini, kamu misalnya bikin apa sih catatan dulu ya dari itu ya. Ubah dulu dari teks ke suara. Lalu tuh suaranya dia baru diupload ke bisa seperti itu atau kamu
Iya. Perhatikan ya yang lain ya. Ada tugas yang sudah selesai dari kelompok 3 ya, membuat konten edukatif atau proyek animasi konten edukatif yang menggunakan Piccolo. Coba kita lihat hasilnya dulu sekarang. Nah, kalian tahu nggak? Sekarang kita bisa bikin konten sendiri loh. Apa itu konten edukatif? Konten edukatif itu konten yang bisa bikin orang lain belajar hal baru. Misalnya, video belajar informatika, eksperimen sains, atau tutorial. Konten positif bisa bantu teman-teman lain di internet. Daripada nyebar hoax, lebih baik kita sebarkan ilmu. Ada beberapa alat bantu digital yang bisa kita gunakan loh. Ada Canva untuk desain poster dan presentasi. Ada Capcut untuk edit video dan menambahkan suara AI. Ada juga Pictoblocks untuk buat animasi sederhana dan robot interaktif. Jadi, kita bisa pakai alat bantu digital seperti Canva, Capcut, dan Pictoblocks untuk membuat konten edukatif. Mudah, gratis, dan bisa membuat karya yang keren loh. Sekarang giliran kalian yang berkarya. Ayo, buat konten edukatif dan inspiratif versi kalian. Ingat ya, konten positif bisa mengubah dunia. Semangat berkarya. Terima kasih sudah menonton konten kami. Oke, sudah. Jelaskan sama Rizky cara membuat animasi ya, tapi itu Langkah-langkah membuat Pictoblocks. ya. Itu buka Pictoblocks Ya. dan pilih Stage Mode. Dua, pilih sprite-nya. Ya, jadi sprite-nya. Sprite itu apa sih? Ini ya, sprite itu kayak ini namanya Toby gitu kan. Kalian bisa mengubah mengganti menjadi apa sprite-nya. Terus lanjutin. Upload backdrop atau background yang dibutuhkan. Ya, kemudian Upload suara yang sudah direkam dengan text to speech atau bisa direkam dengan suara sendiri. ya betul, bisa dirubah menjadi text to speech ya, atau bisa merekam sendiri ya. Kemudian Susun blok backdrop atau sound sesuai urutan. ya betul, sebenarnya. Jadi ternyata teman kita ada yang berhasil ya membuat proyek animasi sesuai dengan KPD ya yang diberikan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Coba kelompok 2 ya membuat apa namanya video pendek ya tentang literasi digital. Coba silakan di ini dulu hasilnya, ini dulu hasilnya apa? Ibu, kamu tadi pas presentasi nyebut sumber dari TikTok ya? Iya, soalnya belum videonya satu paket. Gampang dimengerti juga. Tapi kamu cek dulu gak siapa yang bikin kontennya? Soalnya kadang gak semua info di medsos itu akurat, loh. Wah, jujur sih, nggak terlalu. Tapi emang bener ya, harus dicek dulu. Bisa bergerak Iya kan? dong. Itu namanya literasi digital. Kita harus bisa menilai informasi, bukan cuma asal share. Tapi Terus, yang lain gimana sebenarnya caranya supaya kita nggak kemakan hoax? Nih tips dari Pak Sobirin waktu itu. 1. Cek sumbernya, siapa penulis atau pembuat kontennya. 2. Bandingkan dengan situs lain. Jangan cuma percaya satu sumber. 3. Hindari judul yang provokatif, biasanya itu clickbait. 4. Gunakan logika dan akal sehat. Wah, jadi literasi digital itu bukan cuma bisa pakai internet ya? Benar. Tapi juga tahu cara pakainya dengan
juta. Oke, Beb. Mulai sekarang kamu bakal lebih hati-hati dan teliti. Makasih ya, Pusat. Sama-sama temanku ikut. Terima kasih. Dan siapa yang bertanggung jawab? Oke, itu tangan dulu dong. Dialog ini antara siapa dialognya? Pusna dan Oh iya. Oh, bisa dijelaskan bisa gimana sih cara membaca rekaman bisa? Ya. Yang pas suara ya. Ya, kemudian ya. Oh. Kemudian ya. Ulang dulu dong untuk apa ini coba ya kalau posternya coba saya Kalau mau jadi Pak, ya nggak semua. ya Di era digital ini literasi digital bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan dengan literasi digital yang baik. ya apa aja sih Hah? apa aja kamu bisa apa sih? Kreatif dan inovatif, manfaat teknologi untuk menyalurkan kreativitasmu dan menciptakan konten yang bermanfaat. Ya Menjelajahi dengan aman, mempelajari cara melindungi privasi dan data pribadi, ya berpikir kritis identitas berita palsu dan informasi, menyesuaikan dengan lebih mudah berkomunikasi efektif. Gunakan media sosial untuk menyampaikan hal penting dan membangun jaringan yang bermanfaat. cukup menarik ya maksudnya penjelasannya juga bagus ya dengan coba dijelaskan caranya gimana Jelaskan. ya Langkah gimana? Langkah-langkah menggunakan Canva. Langkah 1, masuk ke Canva, kunjungi https://www.canva.com, menggunakan email skala dan email visual. Klik tombol membuat desain dan poster. Langkah 2, menggunakan Magic Pixel untuk menulis pesan audio-nya. 1. Buka menu Canva dan detail, klik ikon di pojok bawah kiri atau tekan pilih Magic Pixel. 3. Ketik Chrome misalnya, tolong buatkan pesan kampanye tentang literasi digital dan dalam bentuk poster. oke jadi nanti dia ini ya langsung keluar ya ini otomatis gitu ya teksnya untuk dimasukkan ke dalam poster. Nah di sini bisa ya cukup ya di sini bisa tuh teksnya bisa dibikin suara ya suara kaki dan cowok Udah. coba Oke, yang mana? Yang cowok? Ada Aldi, bisa yang mana? Teks yang mana? Aldi. Kita ini, literasi digital bukan sekedar pilihan, tapi Itu ya. Jadi posternya bisa dibuat video juga, ya, dengan suara ya. Jadi mulai dari tes itu. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok 1 poster? Jadi tangan dulu kalau tidak ada. Ya. Terima kasih, Renal dan Mbak ya. Nah, kita speeding dulu yuk, gerak mengikuti irama tangan ya. Nah, ikutin tangannya. Semuanya, dia gerak. Kelihatan nggak? Gini, selesai. Kalau kita lagi main ini, lagi irama air ya. Tangannya.
Benar nggak? Nih, masuk ke pertanyaan. Apa itu ya? Biar terlalu tegang ya. Oke. Sekarang kita evaluasi yuk. Kita coba evaluasi melalui kuis ya, kuis konten digital. Oke, silakan buka joinmyquiz.com ya. Kodenya 370169. joinmyquiz.com ya. Kodenya 370169. Ya, silakan. Tunggu masuk dulu, baru satu orang. Ayo. Siapa? Fitri sudah masuk. Anis ya. Iya, silakan. Ya, join myquiz.com. Nah, masukkan ini kodenya 370169. Oke, kita evaluasi ya untuk pembelajaran hari ini melalui kuis ya. Ayo dorong. Kita mulai ya. Siap? Nah, 3, 2, 1. Silakan kerjakan tulisnya. Ada 10 soal ya. Sudah semua? Ya, oke. Kita lihat posisi pertama siapa? Oh, Fitri ya. Posisi pertama Fitri. Ya. Ini ya, lebih tepat dulu. Terima kasih kuis ya. Sekarang kita refleksi ya. Refleksi untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian join @menti.com ya. Kemudian gunakan kode 5722959100. Dan menti.com. Nah, sini ada refleksi. Apa satu kata yang paling menggambarkan perasaanmu dalam mengikuti pembelajaran hari ini? So, silakan kalian masukkan. Boleh satu kata, boleh dua kata, silakan boleh. menti.com. Gunakan kode 5722959100. Seru, menyenangkan. Oke, terus yang lainnya ayo. Sangat asik. Oke, terima kasih. Ya. Apa lagi? Kita masukin. Baik, terima kasih ya atas refleksi yang kalian berikan. Senang, senang ya. Paling banyak senang ya. Kedua menyenangkan. Oke. Oke, terima kasih ya atas refleksi pembelajaran ini ya. Kesimpulannya tadi, alhamdulillah ya kita sudah melakukan proyek ya literasi digital dan yang pertama kelompok 1 membuat poster ya, membuat poster literasi digital, kemudian kelompok 2 membuat video pendek ya tentang literasi digital, dan kelompok 3 membuat proyek animasi ya menggunakan Vlog. Nah, hasil dari konten kalian nanti bisa kalian sebarkan ya ke media sosial ya. Ini maksudnya ke konten positif ya. Silakan sebarkan ke media sosial kalian ya, bisa Instagram, YouTube, atau TikTok ya. Nah, kan sekaligus mempromosikan bahwa kalian itu sudah paham gitu mengenai yang konten positif ya, seperti apa, dan konten negatif seperti apa. Oke.
Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup untuk pembelajaran pada hari ini? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan dengan mengucapkan Alhamdulillah.